Alat Emergency Locator Transmitter atau ELT milik pesawat AirAsia yang hilang kontak di atas perairan Belitung Timur disinyalir tidak berfungsi karena hingga saat ini tim Basarnas tidak mendapatkan tanda dari alat sinyal darurat itu. Di hari kedua pencarian pesawat AirAsia yang hilang, tim Basarnas belum mendapatkan tanda-tanda lokasi pesawat. Alat khusus seperti Emergency Locator Transmitter atau ELT milik pesawat AirAsia QZ8501 tidak menunjukkan sinyal keberadaannya. ELT seharusnya memberikan tanda-tanda emergency secara otomatis saat terjadi sesuatu terhadap pesawat. Sampai detik ini, ELT itu tidak tertangkap oleh sistem yang ada di Basarnas. Kita punya sistem yang namanya Local Unit Terminal, adalah bagian sistem deteksi dari peralatan yang dinamakan ELT, Emergency Locator Transmitter, yang ada di dalam pesawat. Seharusnya ELT ini kalau kena impact dalam sekian ukuran gravitasi, maka alat ini akan secara otomatis bekerja memancarkan signal emergency. Signal ditangkap oleh sistem kita dan kemudian memberikan warning kepada kita. Sampai detik ini signal itu tidak ada, tidak tertangkap di dalam sistem kita. Termasuk di beberapa negara tetangga sudah kita cek juga mereka tidak menangkap. Nah, why, mengapa, itu bukan tugas Basarnas. Sistem itu yang mengevaluasi kenapa tidak bekerja dan sebagainya bukan Basarnas ya. Basarnas tugas pokoknya hanya mencari, kemudian memberikan pertolongan dan mengevakuasi. Itu ada institusi sendiri, ya, KNKT nanti dalamnya untuk bisa mengevaluasi kenapa. Ya, pemirsa, Basarnas Bangka Belitung kembali melanjutkan pencarian pesawat AirAsia QZ8501 yang hilang kontak sejak Minggu pagi. Dan untuk mengetahui perkembangan informasinya, kita langsung bergabung dengan reporter Riyad Nur Hidayat di Belitung, Bangka Belitung. Ya, Riyad, bagaimana perkembangan pencarian pesawat AirAsia QZ8501 hari ini? Kami kabarkan baru saja sekitar 5 menit yang lalu sudah diadakan konferensi pers yang terdiri dari Pangdam Sriwijaya maksud saya, kemudian dari Kapolda Bangka Belitung, juga dari Gubernur Bangka Belitung yang mengatakan bahwa pada hari ini Basarnas mendapatkan kabar seorang nelayan di Kepulauan Bluenyu, tepatnya di Bangka, melihat serpihan sebesar 2 meter. Dan ini dalam proses klarifikasi, artinya saat ini TNI Angkatan Darat sudah menerjunkan 2 kapal besarnya untuk bisa menelusuri keberadaan serpihan tersebut. Karena nelayan tersebut ternyata tidak mampu mendekati serpihan dikarenakan cuaca pada hari ini atau di Kepulauan Belitung menyebabkan ketinggian ombak. Yang dilakukan oleh tim Basarnas adalah ketika melihat laporan dari masyarakat atau dari nelayan mengenai apapun yang terjadi terkait dengan peristiwa hilangnya pesawat QZ8501 adalah dengan mengajak nelayan tersebut atau masyarakat yang melihat langsung menuju tempat kejadian. Dan ternyata ada 2 tempat selain di Bangka dan juga di Kalimantan yang melihat serpihan tersebut. Tetapi yang baru diklarifikasi tadi oleh Gubernur Bangka Belitung adalah yang ada di Kepulauan Bluenyu, Bangka. Dan saat ini mereka sudah mengirim untuk bisa lebih jelasnya tentang keberadaan pesawat QZ8501. Dan saat ini rombongan dari Pangdam Sriwijaya, kemudian juga dari Kapolda dan Gubernur sedang menuju ke tempat perairan terdekat yang disinyalir merupakan tempat hilangnya kontak terakhir dengan pesawat AirAsia, yaitu di sektor 4 dan sektor 9 yang ada di kepulauan paling selatan Bangka Belitung. Egan. Baik, Red, mungkin Anda bisa menjelaskan lebih lanjut lagi di mana letaknya Kepulauan Bluenyu tersebut, di mana ada dugaan ada serpihan pesawat sepanjang 2 meter yang diduga merupakan serpihan dari pesawat QZ8501.
Iya Ikan, betul. Karena seperti lagi kita telusuri dan seperti yang saya melihat peta Kepulauan Bangka Belitung ini, ternyata Kepulauan Belunyu ini ada di sebelah timur atau di sebelah barat di Kepulauan Bangka Belitung dan ini sudah dan ini berada di kisaran pantai sudut sebelah barat, artinya sudah lewati dari Kepulauan Bangka Belitung di Belitung Timur ini dan sudah melewati di Belitung Timur maksud saya dan Kepulauan Bangka secara keseluruhan. Tetapi kami juga masih terus berkonfirmasi, hanya saja tadi Gubernur mengatakan kalau serpihan sepanjang 2 meter tersebut ada di Kepulauan Belunyu dan Egan perlu kami kabarkan bahwa ini adalah kabar terbaru mengenai serpihan yang ada di Kepulauan Belunyu tersebut. Jadi awak media juga sedang terus mempelajari di mana letak dari Kepulauan Belunyu. Kemungkinan besar ada di sektor 9 karena sektor 9 ini adalah kepulauan yang menjadi peta area yang menjadi target Basarnas yang ada di sebelah barat Kepulauan Bangka. Baik, terima kasih Riyad atas laporan Anda. Kita akan kembali ke Anda untuk mencari lebih lanjut bagaimana dengan kabar terbaru temuan tersebut. Riyad Nur Hidayat melaporkan langsung dari Belitung, Bangka Belitung. A Virgin Atlantic U.S. spokesperson confirms to CNN that a flight is making a return to London's Gatwick Airport and is preparing for a non-standard landing procedure due to a technical issue with the landing gear. Okay, so what is a non-standard landing? Mary, I'll pose that question to you. Well, it could be things, for example, we've seen this many times on the air before where the nose wheel, for example, won't lock into place, or maybe one of the other landing gear won't come down and they don't have the lock light on, meaning that the gear is down and locked into place. So that can be a non-standard landing procedure. And they could have other problems. They could have problems with the speed brakes or any other part of the plane to help them slow down. But the thing we've seen most often is where the nose wheel does not lock into place. All right, it's a VS-43. What is that, Les? Do you know? I am not familiar with a VS-43. No. Oh, that's the flight number. Sorry, this is a plane out of London, so I'm not Okay. familiar with flight numbers that sound like that. It's a Virgin Airlines plane. It seems to indicate that yeah, it may be an Airbus. Virgin flies a lot of Airbuses. It looks like that it has a landing gear issue potentially, which could mean that a gear door is not closed, a gear is not coming down, there's an indication of it not coming down, could be a hydraulic issue with the landing gear, it's hard to say. Semoga kalau bisa ya dalam keadaan selamat. I want my son to come back alive and well. But if that's not meant to be, if God doesn't want that, it's in the hands of fate. My son, he's not alone on the plane. If this is God's will, then so be it. Suspended from a helicopter, a rescuer prepares to recover a body spotted in the water. It's believed to be one of the passengers from the AirAsia flight. As well as several bodies, debris has been found, including what's thought to be one of the aircraft doors. And a search plane has spotted a shadow on the seabed, suggesting the crashed jet has now been located.
At a press conference this morning, the coordinator of the search said he was 95% sure the objects found in the water belong to the plane. Another search team is to be deployed to the area. A team of divers is being put on standby. The latest developments have confirmed the worst fears of the relatives, and as they saw the pictures of the search, some were in tears. One woman collapsed in distress. The plane took off from Surabaya at 5:30 on Sunday morning with 162 people on board. Contact with air traffic control was last made at 6:24 a.m. The plane should have then continued on this route to Singapore. With no distress signal or mayday, investigators believe some kind of catastrophic event must have taken place. The pilot, who was a distinguished military flyer before he joined commercial airlines, had requested permission to change course because of bad weather. AirAsia's boss, Tony Fernandes, has responded to the latest news by posting a message on Twitter. "My heart is filled with sadness," he says. "On behalf of AirAsia, my condolences." After 2 days of searching, the focus will now turn to recovering what remains of the aircraft. And with that, perhaps, will come answers about how and why it crashed. Ben Gagan, BBC News. As is common in Indonesia, he is known by only one name, Irianto. Pictures on Facebook more than confirm at least one of his known hobbies. Irianto is a fan of motorcycles. Reports suggest he's even a member of a motorcycle club. His daughter posted a picture of him on social media with this message saying, "Dad, please come home. I still need you." The family had recently suffered a loss. The captain's younger brother died of diabetes just days ago. Captain Irianto's father told the BBC, "I want my son to come back alive." Captain Irianto was a veteran of the skies with more than 20,000 flying hours, of which 6,100 hours were with AirAsia on the Airbus 320. By comparison, slightly more flying time than pilot Chesley Sullenberger, who executed an emergency water landing of a U.S. Airjet in New York with 155 passengers and crew on board. All survived. The captain of the AirAsia plane likely had about the same skill set based on his experience, according to commercial pilot and author Les Abend. Captain Sullenberger would say he would have been just as competent to perform the miracle on the Hudson. What we don't know is what happened in the cockpit before the plane went off radar. The potential clues include the presence of bad weather in the area and a request to increase altitude radioed to air traffic control, which was denied because of additional air traffic close by. What the captain may have done with that information is still an open question. For example, whether the pilot may have tried to disregard the controller's guidance. What disturbs me is that did he begin a climb without a clearance from air traffic control? That might be indicative of an emergency problem developing. There was also no known communication before it went off radar, not necessarily a radio malfunction. We're trained very, very early on to aviate, navigate, and communicate being the last thing, because communicating in this particular circumstance, if indeed a contributing factor was the weather, the last people that would be able to help you is air traffic control. The first officer on the plane, Remy Emmanuel Plessel, is from France, according to the French Foreign Ministry, which notified his family about the missing plane. Plessel had 2,300 hours flying with AirAsia. Is there anything you can say to ease the pain at this point to friends and family members of those on board that plane? You just have to call on your close friends and family. That's the only thing. I've been very lucky to have had a great community that is surrounded, have come around me, and my mother and family have just supported me through this, and you really need them, and you need to lean on them, because they are basically the only way that you get through this. Paul has blessed me with 2 beautiful children, and I find I hold on to them and just try and find joy in that he has, given me this amazing gift. But it's hard, and so just get your family and friends around you. It's the only way that you can get by. They have truly
got me through this and have helped me thus far. And Sarah, I understand that you're listening intently here to what Danica is saying. What advice do you have for the families? Same thing. Surround yourself with people that you trust, and control the media. Don't let them interfere too much in your life, because it's exhausting, and you need to keep yourself healthy or you're not going to be able to cope. Weather was bad off Indonesia's coast, but was it bad enough to play a role in Flight 8501's disappearance? CNN's Tom Foreman has that. Don, investigators have to consider the possibility that weather brought this plane down, because it went through such a huge band of terrible storms out there. And here are the three key questions viewers keep asking us. First, could lightning have done this? The answer is not likely. Modern aircraft are designed so they can be hit by lightning. The lightning travels along the metal skin and then is ejected off the wingtips or off the tail. Very unlikely that it would hit some sort of internal piece and do so much damage that it would bring the plane down. Second question, what if this storm is just huge and massive and so powerful that it creates huge turbulence and essentially tears the plane apart in flight? Again, very unlikely. If there's a maintenance problem, if there's something already wrong with the plane, then maybe that could happen, but not to a healthy plane in most circumstances. And lastly, what if this plane simply stalled in flight? What if there were so many low and high pressure areas happening so quickly that the plane lost a tremendous amount of speed at some point, was only flying maybe 100 miles an hour, as some have postulated here, and it just started falling out of the sky? That can happen. If a plane gets that far off of where it ought to be flying, essentially the airflow over the wings can separate from the wings. The pilot has very little control, and even at 32,000 feet, this plane could plummet to the water in 45 seconds or less, and it would take a very calm, very skilled crew to stop that before it was complete. What did we learn from what the president had to say, Andrew? Well, we learnt, first of all, that there are 3 Indonesian naval vessels actually on site now. The president actually flew over the debris field, and they obviously went in at quite a low altitude, because he said that there were 3 ships there. He described the conditions as foggy with high waves, 2 to 3 meters, he said. But of most importance to people listening to him here, first of all, let me quickly set the scene for you. The president arrived here, he went in, spoke briefly to the members of the families of people who were on Flight 8501, then came out and spoke briefly to the press, and has now gone back in once again to be with those families. And what he said that his priority is for the evacuation, in his words, of the passengers, basically the recovery of the passengers from 8501. And he said what he had told the families when he went in to see them was that he felt the loss. We all felt the loss, he said, and we should all pray for us, he said, to be given strength in this hour of terrible anguish, of terrible pain for the families of 150 Indonesians who were on board that flight. There were another 5 of different nationalities, plus, of course, the 7 crew members. A very, very difficult time now, particularly here in Surabaya. This is the crisis centre. The families are still locked in with the president, as we understand, behind me. The grim task of identifying bodies begins. A police hospital has been set up here, Michaela, for the remains to be returned here. Interestingly, the president, as far as we know, did not speak of survivors. Obviously, we can't rule this out, but it is very, very unlikely. The bodies will be returned here for identification. Families now, just in the last couple of hours, officially being asked if they could provide photos, they could provide documents, they could provide anything, perhaps something that they could match a DNA test with. So it's going to be a very, very difficult few days here. Anguish becomes anger. For the families of Malaysia Airlines flight MH370, days of waiting turned to weeks, and now almost 10 months. For them, the news from Indonesia brought everything back. The fear about losing someone
the pain and maybe the desperation. Steve Wang feels for the families of AirAsia Flight 8501. He knows what it's like to sit at the airport and wait for a plane that never comes, to hope against all odds the person you love may still be alive. Even after 10 months, you're still hoping for a miracle. Yes. Though it is painful, but I don't want to give up. Wang's mother was only 57. He hasn't spoken her name since March, when MH370 disappeared. No, I never said it. You've never said your mother's name out loud? Yes. He still listens to the voicemail she left him just before boarding the plane. She wanted me to pick her up from the airport, and she said I'd bring her a coat. It is hard to believe that a man of my age will cry suddenly. So you just turned 26 and your mom wasn't there for your birthday for the first time? Yeah. Of the 239 people on MH370, 154 were Chinese. Hundreds of relatives spent weeks at Beijing's Lido Hotel. In the grand ballroom, walls became giant message boards full of prayers for their parents, for their children to come home. Today, it's all gone. Nobody talks about it. What will they do? Will they keep on searching for the plane, or they just give up? I don't know. Wang prays for the families of Flight 8501. I just want them to be strong, because you are not alone. He also prays every day for his mother, one of 239 souls on MH370 still missing. Will Ripley, CNN. We've just received a statement that the wife of the pilot of the airline, the Asia Air 8501, has made to one of the local TV stations in Surabaya, to Trans 7, the TV station. I'm going to read it to you. This is the transcript in English. Quote, "I'd like to know where my husband is. I wish my husband was found immediately. I hope, as his wife, he will be back and well and alive. The children still need a father. I still also need a guidance from a husband. He is a good husband in my eyes, and he is a faithful husband, a great husband. I can't name all his qualities. He is a great husband for me." You're starting to hear from some of the families about these victims. We are, and as you might imagine, Michaela, it's very difficult for these families to even talk to the media. Imagine having a microphone in front of your face when you're trying to grieve your loved one. But one woman did, and it's overwhelming with emotion. Take a listen. But my brother never flew with AirAsia, so I kept calm. Then someone told me that they saw his name on TV. Then I saw it. So as you might imagine, very tough for that woman and for many others who are there waiting to hear the best about their loved one. I also talked to the principal of one of the schools in that area, and she tells me that she knows 5 people on board that flight. 3 of them, her students, and also her parents. Here's what she said. And she's a really cheerful girl, and then always have fun and jokes with her friends. We are really so shocked with this news, and then we are praying every day and every second, and then we are waiting for good news. Oh, bless her heart. She tells me that there is just so much emotion right now that they're feeling. Because and one nation bearing the brunt of Yes. that. Over 150 of them Yes. are Indonesian. You know what I always think in these scenarios are the people that missed their flight. Their alarm clock didn't go off, or they didn't get a cab to the airport in time. There were likely several of those kind of stories as well. Yes, definitely so. We're learning about a man, his wife, and their child. They lost their flight. And then hear this. There's a family of 10
who lost the flight. So here's what happened. So the departure time changed, and they didn't get the email. They didn't get the notice. And initially, they were upset, like you and I would be when we lose our flight. And now, of course, they are counting their blessings. But then also having to deal with survivor's guilt, too, you know? Absolutely, absolutely. Some of them saying, I'm going to quote here, the Lord is good to me. Others saying, you know, thank you, Lord Jesus. Just so many emotions because they do sometimes feel a little guilty if they survive. Area that has already dealt with 2 air disasters. One, the downing over Ukraine, and the other one, that missing MH370. Still no answers about where that flight went. What a horrific time and a nation in mourning. Thank you so much for that, Rosa. It's important to know who these people are. Evakuasi diinformasikan akan dipindahkan dari Pangkalan Bun ke Tanjung Pandan dengan alasan karena sungai menuju Pangkalan Bun dangkal sehingga KRI Bung Tomo yang melakukan proses evakuasi tidak bisa masuk, dan kemudian diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 7 jam dari lokasi ditemukannya serpihan hingga mencapai ke pelabuhan Tanjung Pandan. Pemirsa, proses pencarian pesawat AirAsia menemui kemajuan. Sejumlah bagian yang diduga kuat berasal dari pesawat AirAsia QZ8501 terlihat oleh tim SAR TNI Angkatan Udara. Badan SAR Nasional memastikan serpihan yang ditemukan di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah 95% kemungkinan berasal dari pesawat AirAsia QZ8501. Kronologi penemuan serpihan yang diduga pesawat AirAsia QZ8501 di Pangkalan Bun adalah pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pesawat C295 TNI Angkatan Udara A2906 menemukan benda berwarna putih. Kemudian pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, pesawat C130 TNI Angkatan Udara menemukan potongan logam. Dan selanjutnya pada pukul 12.40 waktu Indonesia Barat, pesawat C130 TNI Angkatan Udara menemukan pintu darurat pesawat. Dan ditindaklanjuti pada pukul 14.10 KRI Bung Tomo dapat mengevakuasi temuan yang diduga berupa pintu darurat. Lokasi yang menjadi temuan serpihan dan juga jenazah yang diduga merupakan bagian dari QZ8501 ini diperkirakan memiliki kedalaman laut sekitar 25 meter hingga 30 meter, sehingga langkah selanjutnya adalah menurunkan tim penyelam. Ya, pemirsa, Basarnas berhasil menemukan 10 serpihan yang mengambang di perairan Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Berita 1 Faizin Adi dari Posko Lanut Halim Perdana Kusuma. Ya, Faizin, apa saja temuan terbaru dari Basarnas? Apakah memang betul ditemukan ada serpihan laut, ada serpihan pesawat di laut? Ya, memang tadi sudah ditemukan beberapa serpihan benda yang diduga merupakan pelampung dari pesawat AirAsia yang penemuan ini ditemukan sekitar 194,4 km dari Pangkalan Bun. Penemuan pertama ditemukan oleh pesawat CN295 yang berangkat dari Halim Perdana Kusuma, yakni ditemukan sekitar pukul 9:52 waktu Indonesia Barat. Kemudian penemuan yang kedua ditemukan oleh pesawat Hercules yang juga berangkat dari Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan adapun penemuan yang ketiga baru saja ditemukan, yakni pada pukul 12:25 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini pesawat Hercules yang menemukan itu sudah menemukan benda serpihan itu sudah kembali ke Halim Perdana Kusuma. Tertinggal pesawat CN295 yang mulai mendekati ke objek yang diduga serpihan pesawat AirAsia. Dan ketinggian pesawat CN295 dari 2000 mulai mendekat ke ketinggian 500 kaki untuk lebih memastikan. Adapun selain itu saat ini heli Basarnas juga mulai mendekat ke titik tersebut, dan lokasinya
antara sektor 4 dan sektor 5 lepas pantai Pontianak. Ya, demikian Kevin. Ya, Faizin Ade mengingat semua temuan ini berasal dari pesawat di atas udara. Apakah sudah dikonfirmasi apakah memang betul serpihan yang dilihat dari udara tersebut merupakan berasal dari pesawat AirAsia KZ8501? Ya, sampai saat ini petugas yang ada di Halim Perdana Kusuma belum berani memastikan karena koordinasi langsung ada di petugas yang ada di Pangkalan Bun Pontianak. Dan karena itu informasi yang pasti belum bisa dipastikan hingga detik ini. Lalu tindak lanjut dari Basarnas maupun dari tim-tim terkait untuk melihat dan juga untuk mengkonfirmasi apakah memang betul serpihan yang diduga tersebut merupakan serpihan dari pesawat AirAsia itu apa, Faizin? Ya, tadi sempat dikirimkan foto tentang yang berisi juga benda objek yang diduga pelampung pesawat dari AirAsia. Namun kepastiannya hingga saat ini kami belum bisa memastikan karena petugas belum berani memberikan konfirmasi resminya. Adapun karena semua pesawat saat ini juga sudah mulai mendekat ke objek tersebut, namun belum bisa memastikan karena terkendala juga oleh cuaca buruk yang ada di sekitar lokasi tersebut. Lalu baik, Faizin, apakah Anda bisa mengulang kembali kira-kira ini ada berapa banyak pecahan yang ditemukan? Apakah sudah dikonfirmasi dan berapa banyak masing-masing ini, berapa ukurannya, seberapa besar begitu, Faizin? Mengenai ukuran memang bervariasi, namun totalnya sekitar 10 yang didominasi oleh benda yang diduga pelampung pesawat dari AirAsia. Terkait jumlah pastinya kami belum bisa memastikannya. Lalu kemudian bagaimana tindak lanjut? Apakah kemudian akan dikirimkan kapal ataupun tim-tim lain untuk bisa mengkonfirmasi keberadaan dari serpihan tersebut, Faizin? Ini semua pesawat maupun kapal mulai mendekat ke lokasi tersebut, yakni 194,4 km lepas pantai dari Pangkalan Bun. Beberapa yang mendekat yakni heli Basarnas yang mulai menurunkan ketinggian hingga 1.000 kaki. Adapun yang paling mendekati lokasi tersebut adalah pesawat CN295 yang berani menurunkan ketinggian dari 2.000 kaki turun ke 500 kaki. Adapun kapal-kapal laut juga mulai mendekat ke sana, namun sekali lagi itu terkendala oleh kondisi cuaca yang sepertinya kurang bersahabat dengan proses pencarian ini. Baik, Faizin, nanti kami akan kembali lagi ke Anda untuk mencari kebenaran informasi tersebut. Kita akan mengkonfirmasi kemudian apakah memang betul serpihan yang ditemukan oleh pesawat Cessna tersebut maupun pesawat Hercules tersebut merupakan betul serpihan pesawat dari penerbangan AirAsia dengan nomor penerbangan KZ8501. Terima kasih Faizin Adi melaporkan langsung dari Pangkalan Bun. TNI akan mengirim 67 penyelam untuk mengevakuasi jenazah korban AirAsia QZ8501. Dari 67 pasukan, 20 pasukan katak akan diberangkatkan malam ini. Panglima TNI Jenderal Muldoko menjelaskan 47 pasukan penyelam lainnya akan diberangkatkan esok pagi. Menurutnya kedalaman lokasi yang hanya 20-30 meter sangat mungkin dijelajahi oleh pasukan penyelam. Selain itu Muldoko memastikan TNI akan mengerahkan penambahan Hercules untuk mobilitas antara Pangkalan Bun dan Surabaya. Sebanyak 6 helikopter juga akan ditambah untuk evakuasi korban melalui udara. Untuk itu saya tadi perintahkan kepada Kasal, besok pagi-pagi unsur-unsur amfibi, penyelam bawah air sudah dikirimkan dengan 1 Hercules, kekuatan 47 orang, akan kita berangkatkan jam 5 pagi menuju ke sasaran. Saat ini jam 8 malam ini sudah ada 20 orang dari TNI AL, pasukan katak yang bisa dikerahkan untuk melakukan penyelaman. TNI Angkatan Udara menyiapkan sejumlah langkah pasca penemuan 10 titik dari bagian pesawat AirAsia KZ8501 dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung bersama reporter Faizin Adi di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta.
Faizin, langkah apa saja yang akan ditempuh oleh TNI Angkatan Udara mengingat untuk TNI Angkatan Laut dan juga Basarnas sudah akan menerjunkan sekitar 21 orang penyelam ke lokasi. Faizin. Ya, Ade, memang Basarnas tadi memang sudah mengkonfirmasi ditemukannya serpihan dan penemuan jenazah di sekitar Pangkalan Bun. Karena itu proses pencarian akan terus dilakukan karena penemuan itu menurut dari tadi Kadispen TNI AU merupakan penemuan yang sangat signifikan dalam upaya mencari badan utama pesawat. Dan saat ini kita telah bergabung dengan Kepala Dinas Penerangan TNI AU, Marsikal Pertama Hadi Cahyanto. Ya. Selanjutnya apa yang akan dilakukan? Iya, hari ini kita sudah menemukan titik terang ya, sudah posisi itu sudah signifikan karena terbukti sudah ada beberapa serpihan yang kita temukan, kemudian ada mayat juga yang sudah kita temukan, sehingga langkah selanjutnya Angkatan Udara adalah tetap mengerahkan pesawat untuk membantu pencarian karena areanya itu sangat luas ya. Kita dengan menggunakan pesawat heli CN-295 maupun Hercules tetap melaksanakan membantu pencarian bagian-bagian dari pesawat itu. Ya, Pak, di sana kan ada kemungkinan pergeseran badan pesawat akibat gelombang laut. Dan mungkin sejauh mana nanti pergerakan dari pesawat TNI AU untuk melakukan pencarian di sekitar kawasan tersebut, Pak? Ya, untuk mencari badan pesawat atau main bodinya, mudah-mudahan masih bisa di sekitar itu adalah yang mempunyai kapasitas untuk itu adalah dari SAR Laut. Ya, dari SAR Laut yang dilengkapi dengan alat deteksi bawah laut. Bisa menemukan posisi. Kebetulan secara teknis itu yang bisa kita harapkan adalah bunyinya finger yang ada di black box. Itulah yang akan kita cari dan mudah-mudahan black box itu juga di sekitar main body. Saat ini kan baru ditemukan serpihan-serpihan, kemudian ada yang diduga itu adalah penumpang dari Air Asia dan saya kira tidak akan jauh dari situ, karena seperti yang saya laporkan pertama, perkiraan jatuhnya ketika hari Minggu itu hanya 60 nautical mile atau 120 km dari temuan yang saat ini ada 4 atau 5 objek itu. Karena apa? Karena dari perkiraan sampai dengan yang sekarang ditemukan itu kurang lebih sekitar 120 km, ditambah lagi arus dari barat, arus laut dari barat menuju ke timur tenggara. Jadi kemungkinan itu serpihan adalah tergeser dari main bodinya. Mudah-mudahan itu segera ditemukan dan dari Perhubungan, dari Kementerian Perhubungan juga sudah mengirimkan kapal navigasi yang punya kemampuan mencari metal di bawah air. Artinya ini kan penemuan serpihan ini tidak terlalu meleset dengan perkiraan yang telah dibuat oleh TNI AU sebelumnya. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan orang adalah soal sinyal ILT dan black box yang susah sampai saat ini belum ditemukan. Apakah dengan adanya penemuan serpihan ini sejauh mana akan membantu fokus untuk mencari sinyal ILT dan black box, Pak? Iya, kalau ILT ini sudah hari ketiga, batas ILT-nya hanya 2 kali 24 jam, jadi 48 jam baterai itu akan habis. Sehingga kita akan mengharapkan adalah black box yang mengeluarkan ping itu durasinya bisa sampai 30 hari. Itulah yang membantu kita untuk bisa menemukan black box-nya itu. Mudah-mudahan tidak dalam waktu lama itu bisa ketemu ya. Karena apa? Karena benda-benda yang sangat signifikan ini sudah ketemu. Dan kita sudah bisa menghitung secara matematik, ya kan, dengan tambahan dari pengetahuan tadi adalah kecepatan gelombang laut itu yang akan bisa membantu kita. Artinya nanti ada mungkin perkiraan, Pak, kira-kira target ditemukannya black box tersebut. Ya, saya belum bisa memperkirakan. Ya, mudah-mudahan itu karena dengan menggunakan alat ya. Jadi saya tidak bisa tahu, namun hanya satu yang menjadi harapan kita adalah black box tadi, karena mereka black box itu mengeluarkan sinyal. Ya, demikian Ade wawancara kami dengan Kepala Dinas Penerangan TNI AU, dan saat ini TNI AU sedang fokus bersama dengan tim yang lain sedang fokus mencari menemukan black box yang diperkirakan tidak jauh dari lokasi ditemukannya serpihan pada hari ini. Ya, kembali ke studio Ade.
Ya, baik Faizin Adi, apakah Anda juga mendengarkan informasi atau mendapatkan informasi dari pihak Angkatan Udara? Bagaimana kemudian adakah koordinasi untuk jika ada pihak keluarga dari Surabaya yang ingin dimobilisasi ke Pangkalan Bun? Apakah ada koordinasi seperti itu, Faizin Adi? Ya, Ade, sejauh ini belum ada informasi mengenai akomodasi keluarga yang ingin menuju ke Pangkalan Bun, karena lokasinya sendiri juga tidak dekat dengan daerah perairan. Dan saat ini dari petugas sendiri fokus pada upaya pencarian badan utama pesawat, termasuk salah satunya adalah black box yang diharapkan masih bisa tertangkap sinyalnya oleh teknologi yang dimiliki oleh TNI. Demikian, Adi. Baik, terima kasih Faizin Adi, dan pemirsa, Faizin Adi melaporkan langsung dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Proses pencarian pesawat AirAsia mulai menemui kemajuan atau titik terang. Sejumlah bagian yang diduga kuat berasal dari pesawat AirAsia KZ8501 terlihat oleh tim SAR TNI Angkatan Udara. Seperti diangkat oleh detik.com, Kemenhub memastikan serpihan di Selat Karimata bagian pesawat. Serpihan-serpihan ditemukan di Selat Karimata oleh pesawat TNI Angkatan Udara. Kemenhub memastikan bahwa serpihan-serpihan itu bagian dari pesawat, dan PLT Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Joko Muryatmojo menyatakan sudah dipastikan itu adalah serpihan pesawat. Ada 3 objek yang titik koordinatnya berbeda-beda. Hal itu disampaikan Joko usai jumpa pers di Kemenhub Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat siang ini. Terkait penemuan tersebut, seluruh potensi SAR TNI akan segera diterbangkan ke Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Sementara dari Kompas.com, co-pilot pesawat Hercules C-130 dari Lanut Halim Perdana Kusuma Letnan 1 penerbang Tri Wibowo menyebutkan bahwa objek-objek yang terlihat mengapung di Selat Karimata, tepatnya di perairan sekitar Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, menyerupai tubuh manusia, tas koper, pelampung, dan serpihan pesawat. Kawasan penampakan objek-objek tersebut berada di sekitar Teluk Air Hitam. Penampakan objek yang diduga benda-benda milik pesawat AirAsia KZ8501 terjadi sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah selama lebih kurang 5 jam pesawat menyisir daratan, pantai, dan lautan di wilayah bagian Kalimantan Selatan. SAR mulai mengangkat jenazah penumpang AirAsia KZ8501. Tim SAR telah dikerahkan untuk mengevakuasi jenazah penumpang pesawat AirAsia KZ8501 yang diperkirakan jatuh di Selat Karimata. Beberapa jenazah dilaporkan telah ditemukan di lokasi yang berjarak sekitar 100 nautical mile atau 190 km arah barat daya Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Mereka mulai mengevakuasi jenazah untuk dibawa ke Pangkalan Bun yang dijadikan pusat kendali operasi sementara. Kapal perang KRI Bung Tomo telah berada di lokasi untuk mengambil jasad yang ditemukan serta serpihan-serpihan yang sebelumnya terlihat dari hasil penyisiran penggunaan pesawat. This is the first 2 coffins arriving back at Surabaya Air Base. We know now that the 162 passengers on board that AirAsia QZ8501 sadly have all perished. But these are the first 2 coffins arriving back, being brought home. Well, that flight from Surabaya to Singapore went missing, as we know, as it was flying over the Java Sea between the islands of Belitung and Borneo. Yesterday we were showing you various pieces of wreckage that were found in the sea, the emergency chute and also life jackets. And today it's been confirmed that at least one body was wearing a life jacket when it was found, suggesting that the crew and passengers were aware that they were in difficulty before the aircraft came down. Pramugari AirAsia Hairunisa Haidar Fauzi yang menjadi salah satu korban meninggal dunia dalam tugas sempat mengganti foto profil BlackBerry Messenger-nya sebelum hilang bersama AirAsia. Foto-foto Hairunisa ramai diperbincangkan dan muncul di media sosial.
Hairunisa Haidar Fauzi menjadi pramugari AirAsia sejak tahun 2013. Ia lahir di Palembang 11 Mei 1992. Hairunisa adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Ia berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atau Unsri Palembang. Hairunisa ikut tes sekolah pramugari dan lulus di Surabaya. Karena jauh dari Palembang, Nisa memilih mengikuti sekolah pramugari di Yogyakarta. Hairunisa dikenal sebagai anak yang ramah. Dan menurut Roni Somat, salah seorang pamannya, setiap kembali ke Palembang setelah bertugas, Nisa kerap memberi souvenir kepada mereka. Ia juga selalu berbagi cerita dan pengalamannya yang ditemui saat bertugas sebagai pramugari. Hairunisa, pramugari AirAsia, sempat mengganti foto profil BlackBerry Messenger yang menunjukkan pesawat terbang di atas permukaan laut sesaat sebelum hilang kontak. Menurut salah seorang rekannya, sejak menjadi pramugari, Nisa tidak mengganti foto pesawat maupun sayap pesawat sebagaimana foto profil terakhirnya. Hingga Rabu siang sudah ada 7 jenazah yang berhasil dievakuasi. Dari ke-7 jenazah tersebut, baru 3 jenazah yang sudah diketahui identitasnya karena terdapat nama dan kartu pengenal yang melekat pada tubuh korban. Tiga jenazah yang sudah diketahui identitasnya adalah Hayati Lutfiah asal Tegal Sari, Surabaya, Hairunisa Haidar Fauzi usia 22 tahun yang merupakan pramugari AirAsia, dan yang ketiga atas nama Kevin Alexander. 7 jenazah yang sudah dievakuasi terdiri dari 3 laki-laki dan 4 perempuan. 2 jenazah sudah dikirim ke Surabaya, sementara 5 jenazah lainnya masih berada di KRI Bung Tomo. Anda kembali di Breaking News Berita 1 bersama saya Amanda Cininta. Pemirsa, badan pesawat AirAsia QZ8501 telah ditemukan. Di radar terkonfirmasi terlacak di kedalaman 30 hingga 50 meter di bawah permukaan air laut. Menurut Kepala Badan SAR Nasional Surabaya, Hernanto, badan pesawat berada di area pencarian korban dan serpihan QZ8501. Ia tidak menyebutkan koordinat persisnya karena saat ini pencarian fokus pada pencarian dan evakuasi jenazah penumpang. Sebelumnya, kapal TNI Angkatan Laut KRI Bung Tomo juga mengidentifikasi benda di dalam laut yang diduga badan pesawat namun terletak di kedalaman yang berbeda. Ribuan warga Medan menggelar zikir akbar untuk mendoakan korban pesawat AirAsia QZ8501. Bahkan sebagai bentuk duka cita, perayaan malam pergantian tahun yang rencananya akan diwarnai pesta kembang api akhirnya dibatalkan. Wali Kota Medan Tengku Zulmi Eldin di depan ribuan jamaah zikir yang hadir mengimbau agar seluruh masyarakat tetap mengedepankan rasa solidaritas sesama dengan turut prihatin atas tragedi ini. Wali Kota menghimbau agar warga tidak merayakan pergantian tahun baru dengan berpesta pora. Hati kepada Allah, semata-mata mengharapkan maghfirah. Pada saudara-saudara keluarga masyarakat Kota Medan untuk tidak tahun ini kita tidak melakukan kembang api karena untuk ikut saling berduka cita bersama-sama karena saudara-saudara kita yang mengalami musibah. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menggelar rapat di kantor Presiden membahas evakuasi korban pesawat AirAsia. Jokowi mengapresiasi kerja tim evakuasi yang dinilainya baik. Jokowi meminta Basarnas melakukan upaya maksimal mempercepat evakuasi korban. Dalam rapat yang juga dihadiri Kepala Basarnas dan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan, Jokowi menilai evakuasi di Selat Karimata berjalan baik di tengah hambatan cuaca. Dalam paparan yang disampaikan Kepala Basarnas Bambang Sulistyo, hingga Rabu pagi total 7 jasad korban pesawat sudah ditemukan. Presiden meminta Basarnas dan tim evakuasi secepat mungkin melakukan evakuasi korban pesawat AirAsia untuk memenuhi harapan keluarga korban. Secara jelas betapa sulitnya lapangan yang dihadapi, tetapi alhamdulillah dari kemarin sampai siang hari ini semuanya berjalan dengan baik dan pagi
pagi hari ini saya minta laporan lebih detail hal-hal yang berkaitan dengan baik dengan operasi maupun cuaca dan kemungkinan yang lain. Badan SAR Nasional Basarnas hingga saat ini sudah mengevakuasi 7 jenazah dari perairan Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Seluruhnya diduga penumpang AirAsia QZ 8501. Sejauh ini pemirsa Basarnas tengah mengidentifikasi jenis kelamin dan identitas mereka. Dari 7 jenazah yang dievakuasi ada 4 pria dan 3 wanita. Saat ditemukan, 1 korban wanita masih mengenakan baju pramugari, sementara 1 korban laki-laki masih anak-anak. Bahwa badan pesawat sampai saat ini belum ditemukan. Badan pesawat belum ditemukan. Kemudian yang ditemukan hari ini total jenazah ada 7. 7 itu komposisinya adalah 4 laki-laki dan 3 perempuan. Posisi para korban sekarang ini masih berada di kapal. Yang 1 berada di kapal Malaysia, juga ditemukan life raft 1 biji, juga berada di kapal Malaysia. Kemudian yang 6 ada di kapal Banda Aceh, KRI Banda Aceh. Pagi ini 2 helikopter kita mencoba untuk membawa dari kapal menuju Pangkalan Bun, tapi dua-duanya return to base, kembali ke Pangkalan Bun. Kenapa? Karena cuaca buruk sekali di daerah operasi, sehingga 2 heli tidak mampu untuk menembus cuaca itu dan kembali ke Pangkalan Bun sambil menunggu perkembangan berikutnya. Sambil menunggu perkembangan berikutnya, seluruh unsur laut yang ada di daerah operasi sekarang ini tetap melakukan penyisiran. Tapi penyelaman belum bisa dilakukan karena kondisi medan cuaca ombak. Sementara itu ada seorang pilot yang berdoa di depan pesawatnya sebelum mencari keberadaan AirAsia QZ 8501. Ini menjadi perhatian pengguna media sosial. Banyak yang menganggap aksi sang pilot itu mengharukan. Dan berikut foto beserta tanggapan dari pengguna media sosial. Momen pilot yang berdoa diambil oleh seorang fotografer Reuters pada Selasa kemarin. Lokasinya berada di Pangkalan Udara Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Foto itu pun langsung mendapat respon di media sosial. Salah satunya dari Rene Suhardono. Dalam akun Twitternya @renesisi, ia berkicau, "Satu momen, satu foto, mewakili suasana batin kita semua. Salut, hormat." Lalu pernyataan simpati juga disampaikan Muhlis Arofik dalam akun Facebooknya. Ia berkata, doa dan kerja. Terima kasih @SAR_nasional dan semua orang-orang keren yang sudah membantu menemukan hashtag QZ8501. Chad, what are the conditions right now in this part of the world? You know, ironically, the conditions are amazing. They're great. The storms are gone, the clouds are gone, it's not raining, but it's dark. So, and this is this morning when they had to call off everything because the storms were everywhere. Now the storms are gone. By morning, guess what? The storms will be back. There's our search area right there. Not even a rain shower in the box. And then later on tonight into tomorrow morning, another batch of rain comes in right when they would be wanting to launch more ships, more planes. That's kind of the key here. It's been great in the dark and terrible during the day. And it's going to be that way for the next 3 days. Look at this. Here's Friday day. Here's Friday morning, 5 a.m. They should be launching ships here from the coast, and there are storms everywhere, and there'll be winds 40 or 50 miles per hour. So, even if you could get a ship out there, you wouldn't want it in those waves, which could be 20 feet high. Every night it calms down. Every morning it pops up. 4 inches of rainfall expected in the next 48 hours. And that's just not a good sign. When you're trying to get people out there in clouds and planes and you have rain, all of a sudden you have to fly so close to the water that you can't see anything. You don't have a lot of visibility when it's raining. And obviously the clouds are there as well, Christine.
Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar tim mengutamakan pencarian dan evakuasi korban. Setelah itu, barulah pencarian terhadap badan pesawat AirAsia QZ8501. Hal itu disampaikan Kepala Basarnas Bambang Sulistyo usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Beliau menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim gabungan, Basarnas, TNI, Polri, relawan, bahkan media juga, ya, bahwa kita bersama-sama melanjutkan operasi pencarian, pertolongan dan evakuasi. Kemudian yang kedua, beliau menginstruksikan bahwa poin yang paling utama kita adalah mencari, evakuasi korban. Ya. Kemudian yang kedua, baru kita mencari dan mengevakuasi bagian-bagian dari pesawat yang ada untuk kepentingan-kepentingan selanjutnya. Ya. Beliau menanyakan kepada saya berapa lama bisa selesai. Saya jawab kepada beliau sesuai aturan. Ya, kita 1 minggu, tapi 1 minggu itu operasi pencarian, ya, 1 minggu. Sehingga kalau dalam hal ini saya tidak punya batas. Ya. Saya sampaikan bahwa saya akan berusaha melakukan tugas ini secepatnya bersama-sama dengan seluruh unsur yang tergabung sampai dengan tuntas. Ratusan polisi dan santri di Subang, Jawa Barat menggelar sholat gaib untuk para korban AirAsia QZ8501. Mereka juga menggelar doa bersama untuk kelancaran proses evakuasi. Sholat gaib dan doa bersama digelar di halaman gedung Wisma Karya Subang setelah apel pengamanan malam tahun baru. Kapolres Subang AKBP Hari Kurniawan mengatakan doa bersama digelar sebagai bentuk simpati dan duka terhadap para korban AirAsia QZ8501. Mereka berharap proses evakuasi bisa berjalan lancar dan keluarga korban diberi ketabahan. Kita berharap dengan doa bersama dan sholat gaib ini kita mendoakan kepada arwah yang telah ditemukan, jenazah yang telah ditemukan dapat diterima di sisi Allah dan keluarga yang ditinggalkan dapat diberikan ketabahan. Dan dalam rangkaian kegiatan pengamanan tahun baru ini, saya memohon dan berdoa bersama dan berharap kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Subang merayakannya dalam keadaan hikmat dan tidak euforia. Anda menyaksikan News Update pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya Rima Safira. Keluarga salah seorang korban AirAsia QZ8501 pramugari pesawat AirAsia Hairun Nisa mengaku telah mengikhlaskan kepergian keluarganya itu. Untuk mengurangi kesedihan, keluarga Hairun Nisa mengadakan doa bersama. Keluarga langsung membaca surat Yasin dan mendoakan agar almarhumah mendapatkan tempat terbaik dari Yang Maha Kuasa. Paman Hairun Nisa, Edi Topan mengatakan telah mendengar kabar dari sejumlah pemberitaan media, namun belum mendengar keterangan langsung dari keluarga inti yang sedang berada di Surabaya. Namun keluarga mengaku telah menerima dengan lapang dada. Dari awal kita sudah ikhlas dan menerima bahwa sesuai dengan apa yang sering kita lihat di TV, yang namanya korban pesawat jatuh. Di Breaking News, pemirsa, sejumlah negara asing hari ini mulai bergabung mencari korban dan badan pesawat AirAsia QZ8501. Amerika Serikat, Singapura, Jepang, dan Korea Selatan akan berada di bawah koordinasi Basarnas untuk mempercepat proses evakuasi. Memasuki hari kelima evakuasi, Badan SAR Nasional atau Basarnas menyatakan sejumlah negara telah siap bergabung dengan tim evakuasi di lapangan. Amerika Serikat mengirimkan kapal USS Fort Worth dan USS Sampson. Kedua kapal tempur dan penghancur itu selama ini disiagakan di Singapura. Selain Amerika Serikat, Jepang juga mengirimkan kapal penyapu ranjau dan Korea Selatan menugaskan pesawat anti kapal selam Orion P-3C untuk mencari pesawat QZ8501 di dasar Laut Jawa.
Basarnas mengerahkan tambahan armada dan personil untuk maksimalkan proses evakuasi jenazah korban AirAsia QZ8501. Basarnas juga mengerahkan kapal laut dengan sonar detektor untuk menemukan badan pesawat. Basarnas menambah jumlah personil khususnya penyelam yang terdiri dari TNI Angkatan Laut dan tim SAR yang dibawa oleh KR Purworejo. Mereka terdiri dari 3 orang penyelam dari Aceh, Pontianak, dan Special Group, 20 orang penyelam dari Basarnas, serta 40 orang penyelam dari TNI Angkatan Laut. Basarnas juga mengerahkan 1 unit kapal Barunajaya yang dapat mendeteksi logam dan keberadaan signal black box. Selain operasi laut, Basarnas juga melakukan operasi udara menggunakan 2 unit pesawat. Penyelam, baik dari TNI Angkatan Laut dan Badan SAR Nasional, itu sekarang sudah berada di KN Purworejo, standby di lokasi, dan akan langsung diterjunkan apabila ada objek, baik itu jenazah maupun kepingan di daerah lokasi. Kapal BPPT yang dilengkapi dengan detektor yang ada di kapal Barunajaya 1, ya, yang dilengkapi dengan underwater locator beacon, yaitu untuk mendeteksi signal dari black box dan juga multi beam scan sonar yang untuk mendeteksi logam dan gambaran 3 dimensi di bawah air sudah berada di lokasi dan sekarang sedang melakukan operasi. Basarnas mengerahkan tambahan armada dan personil untuk maksimalkan proses evakuasi jenazah korban AirAsia QZ8501. Basarnas juga mengerahkan kapal laut dengan sonar detektor untuk menemukan badan pesawat. Basarnas menambah jumlah personil khususnya penyelam yang terdiri dari TNI Angkatan Laut dan tim SAR yang dibawa oleh KR Purworejo. Mereka terdiri dari 3 orang penyelam dari Aceh, Pontianak, dan Special Group, 20 orang penyelam dari Basarnas, serta 40 orang penyelam dari TNI Angkatan Laut. Basarnas juga mengerahkan 1 unit kapal Barunajaya yang dapat mendeteksi logam dan keberadaan signal black box. Selain operasi laut, Basarnas juga melakukan operasi udara menggunakan 2 unit pesawat. Penyelam, baik dari TNI Angkatan Laut dan Badan SAR Nasional, itu sekarang sudah berada di KN Purworejo, standby di lokasi, dan akan langsung diterjunkan apabila ada objek, baik itu jenazah maupun kepingan di daerah lokasi. Kapal BPPT yang dilengkapi dengan detektor yang ada di kapal Barunajaya 1, ya, yang dilengkapi dengan underwater locator beacon, yaitu untuk mendeteksi signal dari black box dan juga multi beam scan sonar yang untuk mendeteksi logam dan gambaran 3 dimensi di bawah air sudah berada di lokasi dan sekarang sedang melakukan operasi. 153 people are still missing. One of them is the captain of the AirAsia plane. So just who is this man? We talk to the people who know them best, who know him best. We talk to people who love him very much. We talk to his wife, his parents, and his children. This is what it looks like today in the home of the captain of AirAsia Flight 8501. This is Captain Irianto's 24-year-old daughter Angela and wife Widya. His 7-year-old son Arya. This is his father. This his mother. And a house full of family and friends. A house so full that more people are outside in front of the home, as well as out in the street.
This is a layat, the Indonesian name for the traditional visit made when there is a death in a family. But Angela still talks in the present tense about a father she adores. He is kind, wise, and humorous. He's easygoing, he's intelligent, he never raises his voice, he's never angry. I'm very proud of him. Family and friends occasionally glance at the TV that stays on with non-stop coverage of the AirAsia crash. Pictures of Irianto are all over the home. A wedding photo, a picture when he was an Air Force pilot. He went from the Air Force to one of Indonesia's airlines for 13 years, and then moved on to AirAsia 6 years ago. One of Irianto's friends paying his respects is a pilot for another airline. What kind of pilot was your friend? He is a very responsible pilot. We used to be in the Air Force together. He's very loyal, he's very kind. In his work environment, he's very kind to his co-pilot, his cabin crew, his ground crew, and all the people who fly with him. Model planes of jets Irianto flew are part of the decorations of the house. His wife says the outpouring of support at their home is invaluable right now. I'm happy so many people are here. It gives support to me and my family. Like so many families of AirAsia victims, there was significant hope of survival among members of this family when the wreckage was still missing. But Irianto's daughter doesn't want to abandon all hope, at least until her father's body is found. Of course, I still expect that he's alive, but at the same time, I have to accept the reality. And that's why many of these same family and friends will be back here tomorrow and for days after, offering their support and their love. In addition to this being horribly difficult, it's also a very personal time, so we very much appreciate the family letting us in the home to tell the story. Tim SAR gabungan di bawah koordinasi Badan SAR Nasional bersiap melakukan penyelamatan di dasar laut untuk mencari jenazah penumpang awak dan serpihan pesawat AirAsia QZ8501. Penyelaman akan dilakukan di Selat Karimata, perairan dekat Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, yang diduga sebagai lokasi jatuhnya pesawat itu. Penyelaman akan dilakukan pasukan Katak, TNI Angkatan Laut, dan Basarnas Special Group. Saat ini ada sekitar 50 penyelam yang telah disiagakan. Para penyelam tergabung dalam beberapa tim. Setiap tim berkekuatan antara 5 hingga 7 penyelam. Para penyelam ini menurut Komandan SAR TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Abdul Rashid memiliki kemampuan mumpuni. Semua penyelam bisa mencapai kedalaman 45 meter selama 15 menit. Saat ini kedalaman laut lokasi jatuhnya pesawat AirAsia diperkirakan sekitar 35 meter. Sebelum melakukan pencarian dan evakuasi, tim penyelam pertama biasanya akan mengawali tugasnya dengan mengevaluasi kondisi di dalam air. Setelah mendapatkan gambaran di dasar laut, tim penyelam akan memasang tali untuk jalur yang akan memudahkan pencarian. Setelah itu, tim berikutnya akan menyelam untuk mengangkat atau mengevakuasi korban. Evakuasi akan dilakukan dengan mengikuti tali yang sudah terpasang. Para penyelam ini akan menjadi andalan dalam proses pengangkatan jenazah. Apalagi ada dugaan masih banyak jenazah yang terjepit di kursi penumpang karena sabuk ngaman masih terpasang. Prama, bagaimana perkembangan terkini di sana mengenai proses evakuasi dan pencarian? Ya Amanda, 5 hari telah berlalu dan memang satuan tim gabungan terus melakukan pencarian, termasuk salah satunya adalah tim dari Kopaska. 47 penyelam dikabarkan telah melakukan juga bantuan untuk mengevakuasi dan juga memindahkan barang-barang dan juga korban-korban yang ditemukan. Dan saat ini telah bersama saya Kapten Edi Tirtayasa dan Den 4 Satuan Kopaska. Ya, Pak Edi, sejauh ini dengan cuaca buruk seperti ini yang kita ketahui, apakah memungkinkan untuk dilakukan penyelaman? Oke, jadi gini,
Sebelum saya berbicara ke situ dulu ya, itu total penyelam yang ada. Jadi ada 3 tim Kopaska yang sudah berangkat dari Jakarta, 2 tim penyelam yang sudah on board di KRI Banda Aceh. Ditambah kemarin perkuatan 47, jadi sekitar 80-90 personil penyelam yang sudah ready untuk melakukan penyelaman. Pokok permasalahannya adalah bukan bagaimana menyelam itu dilaksanakan dengan cuaca, dengan keterbatasan cuaca buruk dan lain-lain. Tidak, masalahnya tidak seperti itu. Masalah pertama, ketemukan dulu posisi fix dari bangkai pesawat itu, baru kita akan melaksanakan penyelaman. Jangan khawatir bahwa apa yang kita laksanakan tidak. Memang tergantung cuaca buruk itu pasti siapapun penyelam yang akan melaksanakan penyelaman, cuaca buruk itu menjadi salah satu faktor yang harus menjadi pertimbangan utama dalam melaksanakan penyelaman. Tapi percayalah bahwa dengan pengalaman kami melaksanakan evakuasi SAR maupun dalam hal tempur, kami memang dididik dan disiapkan untuk melaksanakan operasi dalam cuaca ekstrim seperti itu pun there's no problem. Tetapi temukan posisi fix dulu baru kita bisa melaksanakan penyelaman. Baru kita berbicara bagaimana mengevakuasinya dari dalam air gitu. Jadi hingga saat ini memang belum dilakukan proses penyelaman karena memang belum ditemukan secara fix. Ya, jadi gini, penemuan posisi secara fix itu akan dilakukan oleh beberapa KRI yang dilengkapi dengan sonar maupun multi beam sonar. KRI yang dikerahkan oleh TNI Angkatan Laut adalah KRI yang memiliki peralatan-peralatan canggih. Jadi nanti mereka akan mendeteksi di manakah posisi fixnya, kemudian nanti akan dievaluasi gambarnya, baru kita akan melaksanakan survei. Benar nggak itu bangkai pesawat? Tetapi sampai detik ini, tim Kopaska yang ada di kapal, saya terima beritanya belum melaksanakan itu, tetapi mereka baru mengevakuasi kayak benda-benda terapung atau jenazah yang terapung, karena posisi fix dari itu belum. Kalau untuk dari peralatan sendiri, apakah satuan Kopaska masih ada kendala dari segi peralatan ataukah masih membutuhkan bantuan? Karena tadi ada bantuan dari Singapura yang kita ketahui, apakah itu juga ada peralatan Kopaska di dalamnya? Jadi gini, bantuan dari Singapura yang saya ketahui itu adalah peralatan untuk menemukan BIP ya, dari black box, bukan untuk peralatan bantuan penyelaman. Untuk peralatan penyelaman, Kopaska sendiri maupun penyelaman Dinas Penyelaman TNI AL itu sudah memiliki alat yang sudah lebih dari cukup canggih lah untuk melaksanakan penyelaman. Karena yang kalau saya analisa dari kedalaman laut yang terjadinya crash atau kecelakaan pesawat ini itu kedalaman 25-30. Peralatan kita sudah sangat mampu. Peralatan yang dipunyai oleh Kopaska maupun TNI AL itu sudah sangat canggih. Jadi tidak perlu bantuan ini. Oke. Jadi hingga saat ini memang cuaca mempengaruhi, namun Satuan Kopaska sanggup jika memang ditemukan secara fix lokasi keberadaan maupun jenazah maupun bangkai pesawat seperti itu. Jadi gini, kita dilahirkan dibentuk untuk beroperasi dalam cuaca ekstrim. Ya, bukan berarti bahwa kita hebat dalam segala hal, karena semuanya kan tergantung dari Tuhan juga. Tetapi kita sudah memang dibiasakan bahwa cuaca buruk itu sahabat kita gitu loh. Dan itu jangan menjadikan suatu kendala dalam proses apa istilahnya, ini kan rescue ya, menolong seseorang. Jadi jangan menjadikan kendala, jangan kita menyerah terhadap sesuatu seperti itu. Jadi temukan dulu posisinya, baru kita menyelam. That's no problem for me gitu loh. Oke. Pertanyaan terakhir, target Kopaska dalam pada hari ini maupun dalam tim rescue ini sebenarnya untuk menyelamatkan Z dalam hari ini, apakah ada target? Kalau target ya saya tergantung dari bagaimana KRI menemukan posisi dulu. Setelah KRI menemukan posisi baru kita berbicara target gitu loh. Jadi kalau sudah fix posisi bangkai pesawat itu di mana, baru kita berbicara target. Baru kita menganalisa, oh bangkai pesawatnya itu pecah sekian gini-gini. Nah itu baru kita menganalisa, baru kita berbicara target gitu loh. Tetapi kalau sampai detik ini belum ketemu ya saya tidak punya kemampuan untuk mencari keliling-keliling di tengah laut kayak Denny manusia ikan gitu loh. Nggak mungkin saya masih menunggu bantuan yang jelas dari KRI ya. Kita bersyukur sudah punya KRI yang canggih-canggih, nanti dari mereka oke ini posisi fix, silahkan pasca menyelam ya baru kita nyelam. Tapi kalau disuruh selulup nyari keliling-keliling ya wassalam Pak, selesai. Oke, baik, terima kasih Kapten Edi. Ya, oke. Ya Amanda, demikian tadi wawancara saya dengan Kapten Edi yang merupakan komandan tim regu pasukan Kopaska yang berada di Pangkalan Bun ini untuk sementara. Demikian Amanda. Baik, terima kasih laporan dan wawancaranya. Kami akan terus tunggu update dari Anda mengenai proses evakuasi. Demikian laporan langsung Pramadika Samudra dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, pemirsa.
Halo, selamat petang pemirsa, saya Amanda Sininta dan jumpa lagi di Breaking News Berita 1. Sesaat lagi kita akan menyaksikan siaran langsung penyerahan jenazah yang baru saja ditemukan oleh kapal Amerika Serikat. Kami baru saja mendapat laporan bahwa helikopter Seahawk Amerika Serikat baru saja mendarat di Lanut Iskandar di Kalimantan Tengah dan akan membawa 2 jenazah. Maksud kami 4 jenazah dengan serpihan pesawat AirAsia QZ8501. Siang tadi pukul 13, helikopter Seahawk ini juga sudah mendarat 1 kali di Lanut Iskandar dan helikopter ini bersiap akan kembali untuk mengambil jenazah di kapal laut dan juga sejumlah temuan serpihan AirAsia QZ8501. Sejauh ini kami belum mendapat informasi ada berapa jumlah jenazah yang akan dievakuasi oleh pesawat yang akan berangkat ini. Helikopter ini akan berangkat kembali ke kapal USS Sampson dan USS Fort Worth, di mana jenazah yang sudah ditemukan sekarang berada. Jenazah ditemukan oleh kapal Amerika Serikat di sektor 5 Selat Karimata. Jenazah yang baru saja diserahkan akan langsung berangkat ke Rumah Sakit Imanuddin untuk dipeti kemaskan sebelum diterbangkan ke Jawa Timur, di mana proses identifikasi akan dimulai oleh tim Disaster Victim Identification yang sudah bersiap di sana. Gambar goyang-goyang disenggol-senggol orang mulu. Ya pemirsa, sepanjang hari ini sudah total 8 jenazah yang berhasil dievakuasi. Udah ya? Ya, Bapak ini ngalang. Pemirsa, kapal perang Amerika Serikat USS Sampson dilaporkan menemukan 6 jenazah korban AirAsia QZ8501. Rencananya jenazah itu akan dibawa ke Pangkalan Bun siang ini. Panglima Komando Armada Barat Laksamana Muda Widodo mengatakan ke-6 jenazah itu akan dibawa ke Pangkalan Bun sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Proses pengiriman jenazah dari USS Sampson diperkirakan tidak akan mengalami masalah karena akan langsung diangkut dengan helikopter Angkatan Laut Amerika Serikat. Dengan temuan ini, maka jumlah korban yang ditemukan sebanyak 16 jenazah. Dari jumlah tersebut, baru 1 jenazah yang telah teridentifikasi dan telah dimakamkan oleh pihak keluarga. Saat ini 8 jenazah juga telah berada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Pada saat AirAsia QZ8501 masih belum diketahui keberadaannya, sejumlah atlet dunia pun menyampaikan simpatinya melalui media sosial. Charlie Austin, Rio Ferdinand, dan Leroy Fer, pemain sepak bola dari klub sepak bola Liga Primer Inggris Queen's Park Rangers yang merupakan klub milik Tony Fernandes, CEO maskapai penerbangan AirAsia, menunjukkan simpati lewat akun media sosial Twitter. Austin, Ferdinand, dan Fer mencuit mengenai pesawat jurusan Surabaya Singapura yang hilang kontak sebelum menjalani pertandingan lanjutan Liga Primer Inggris antara KPR dan Crystal Palace.
Atlet bulu tangkis dari Malaysia, Lee Chong Wei juga menggunakan media sosial untuk menunjukkan simpati mengenai hilangnya kontak pesawat AirAsia KZ8501. Selain menyertakan hashtag KZ8501, mantan pebulu tangkis nomor 1 dunia ini juga menuliskan hashtag musibah banjir dan hashtag nomor penerbangan yang mengalami masalah di tahun 2014. Foto sejumlah penumpang dan kru pesawat AirAsia KZ8501 tersebar di media sosial. Simpati, haru, dan doa pun membanjiri lini masa media sosial. Berikut adalah beberapa foto kru pesawat yang ramai diperbincangkan. Ini adalah foto pilot AirAsia yang hilang Irianto bersama dengan putrinya Angela. Foto ini diunggah Angela di akun Facebooknya lengkap dengan caption yang meminta ayahnya lekas pulang dengan selamat. Dan berikutnya, pramugara Oscar Desano yang dikenal kerap mengunggah foto dirinya dan istri yang sedang mengandung anak pertama. Ungkapan simpati juga mengalir kepada istri Oscar. Yang selanjutnya adalah pramugari Hairunisa Haidar Fauzi. 2 minggu sebelum kejadian, Hairunisa mengunggah foto di akun Instagram bertuliskan, "I love you from 38,000 feet." Jenazah Nisa sudah dievakuasi dan identifikasi kemarin karena masih tersemat name tag di seragamnya. Breaking overnight, Malaysian officials aiding in the search tell CNN this is the most probable location of AirAsia Flight 8501, an area just over 2,000 square miles. Keeping a close eye on the weather that has hampered efforts for days, crews have yet to discover the crucial black boxes needed to solve the mystery of the crash, and the clock is ticking in the race to find them. The battery powering the acoustic pingers used to locate the black boxes have about 24 days until they expire. At least 3 ships using underwater pinger locator devices are set to comb the area. And new this morning, Indonesian authorities have identified the bodies of 3 more victims, bringing the total number of people identified to 4. The journey back home for the first identified victim of the crash came Thursday. The body of a woman, a teacher, was laid to rest in a tearful ceremony. Her grieving family struggling to cope as her body was lowered into the ground. In the early morning hours off the coast of Indonesia, search teams making another painful trip back to shore, carrying the remains of more victims from the AirAsia flight and pieces of debris from the wreckage. Also aiding in the search, the American USS Sampson, recovering 2 bodies from the Java Sea yesterday. At the hospital in Surabaya, the race to identify other victims is of most importance for relatives. It is here where they will undergo autopsies before heading back to their families. The focus now is to find the black boxes. This flight, like all civilian aircraft, carried 2 of them, a flight data recorder and a cockpit voice recorder, both located at the back of the plane. Indonesian officials believe the plane wreckage is at the bottom of the Java Sea, which is relatively shallow, between 20 to 25 metres deep. Naval divers haven't been able to search for it due to bad weather. So Indonesia has deployed a pinger locator to search for the plane's underwater locator beacon. This should help locate the aircraft's black box flight recorders. If these are underwater, a high-frequency ping is emitted every second for at least 30 days. The flight recorders are protected by steel casing designed to resist water pressure and survive major catastrophes. To find out what really happened, it is crucial that the search teams recover the black boxes.
Kecelakaan pesawat AirAsia yang membawa 162 penumpang menjadi duka yang mendalam bagi dunia penerbangan. Berikut sejumlah profil penumpang pesawat AirAsia QZ8501 yang mengalami kecelakaan di kawasan Selat Karimata, Barat Daya dari Pelabuhan Bun. Kapten Irianto berumur 53 tahun ini telah mengantongi 6.053 jam terbang bersama AirAsia, serta memiliki pengalaman menerbangkan jet tempur. Di akun Facebooknya, Putri Irianto memposting fotonya berdua dengan ayahnya sambil menulis harapan agar ayahnya segera pulang. Oscar Desano adalah pramugara yang bangga dengan AirAsia. Akun Twitter Oscar dipenuhi gambar perjalanannya serta foto-foto teman serta istrinya yang tengah mengandung. Sepupu Oscar, Merianti Mary, mengatakan keluarganya masih menanti kabar di Surabaya, termasuk istrinya yang tengah mengandung 6 bulan. Ruth dan tunangannya bermaksud mengunjungi orang tua tunangannya di Singapura sekaligus merayakan ulang tahun ke-26 Ruth dan merayakan tahun baru bersama. Ayah Ruth, Suyanto, dan ibunya yang setia menunggu di Crisis Center Juanda dengan mata berkaca menyatakan hal ini sangat berat untuk dihadapi. Sementara co-pilot pesawat AirAsia QZ8501 berumur 45 tahun ini lahir di Pulau Martinique, Prancis, kemudian tinggal di Paris. Remy telah mengantongi 2.275 jam terbang bersama AirAsia Indonesia. Choi Chiman adalah warga Yorkshire yang merupakan direktur sebuah perusahaan energi di Indonesia berencana bepergian bersama keluarganya, namun tidak mendapatkan 4 tiket pada penerbangan awal. Istri dan putranya berangkat dengan penerbangan lain, sementara Man dan putrinya yang berusia 2 tahun terbang dengan AirAsia QZ8501. Seorang pengembang properti yang bepergian ke Singapura dengan istrinya Dona Indah Nurwati beserta anak mereka, Gusti Ayu Putriana Permata dan Gusti Ayu Made Keisha Putri untuk liburan keluarga. Foto ini merupakan foto yang diambil Gusti Made Bobi Sidarta tepat sebelum terbang dengan AirAsia QZ8501. Bagi Alain dan tunangannya Louis Sitarta, ini merupakan liburan keluarga terakhir bagi mereka berdua sebelum menikah bulan Mei mendatang. Namun Alain dan keluarganya terbang lebih awal dengan penerbangan AirAsia QZ8501. Hilangnya pesawat baru diketahui Louis dalam perjalanannya menuju bandara. Saiful adalah seorang insinyur perawatan pesawat yang tinggal di Jakarta yang juga merupakan awak pesawat AirAsia QZ8501. Setelah tersiar kabar menghilangnya QZ8501, adik Kwok mengunggah foto keluarga kakaknya di Twitter. Kakak Adi, Eko Wijaya, beserta istri dan 3 anaknya berencana menghabiskan liburan pendek di Singapura. Niko adalah pelajar 18 tahun yang baru saja menyelesaikan tahun pertamanya di perguruan tinggi junior sekolah Anglo-Tiongkok. Teman-temannya menggambarkan Niko sebagai anak pendiam, pekerja keras, dan santun. Guru biologi berumur 26 tahun di Hwa Chong Institution di Singapura ini sering dipanggil Tina oleh teman dan keluarga. Tina belum lama lulus dari Institut Pendidikan Nasional dan sangat dekat dengan murid-muridnya. Kekasihnya Andi Paul Chen memposting informasi bahwa Tina berada dalam penerbangan AirAsia QZ8501 sebelum berangkat ke Surabaya untuk menemui keluarganya. Dan terakhir, Hairunisa Haidar Fauzi yang biasa dipanggil Nisa oleh keluarga dan teman-temannya. Nisa adalah salah satu pramugari dalam penerbangan AirAsia QZ8501. Media lokal melaporkan tubuh Nisa merupakan yang pertama dievakuasi dari dalam laut. Nisa merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara, bekerja sebagai pramugari sejak tahun 2012 dan baru bergabung dengan AirAsia tahun 2013. Menteri Perhubungan Ignatius Jonan melakukan sidak ke kantor Indonesia AirAsia di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dalam sidak yang berlangsung tertutup itu, Jonan dikabarkan marah kepada jajaran staf dan pilot AirAsia. Namun kabar tersebut dibantah mantan dirut PT KAI itu. Jonan menyatakan kunjungannya untuk memeriksa prosedur keselamatan AirAsia. Jonan mengancam akan mencabut izin operasional AirAsia jika prosedur keselamatan tidak dilakukan. AirAsia itu pilotnya harus di briefing secara fisik, jadi orang face to face. Tapi selama ini kagak ada briefing. Tidak ada briefing selama ini, Pak. Kalau tadi ada.
Kalau hasil temuan tadi di Air Asia apa Pak? Semua ada tadi. Semua ada. Terkait katanya izin yang akan cabut itu. Kalau tidak dilakukan nanti saya akan temukan di sini. Kalau tidak dilakukan tapi tadi ada. Ya. Kalau hari-hari sebelumnya nggak tahu saya. Nanti kita akan cek. Kalau soal Arna Bapak tidak. Anda cari bikin janji aja. Rencana hari ini mau kemana Pak? Dari manifest penumpang AirAsia QZ 8501 terdapat 7 penumpang berkewarganegaraan asing yang berasal dari Korea Selatan, Malaysia, Singapura, Inggris, dan Prancis. Dalam memulangkan jenazah warga asing tersebut, Menteri Luar Negeri Retno Lestari Marsudi telah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri negara terkait. Saya melakukan komunikasi dengan Menteri Luar Negeri di mana warga negaranya dari data yang kita peroleh warga negaranya berada di dalam pesawat. Jadi saya menginformasikan mengenai kejadiannya dan di dalam manifest kita kemungkinan besar ada warga negara Anda dan sebagainya dan mereka juga melakukan cross check. Jadi mengenai masalah kekhususannya dengan negara-negara di mana warga negaranya berada di dalam pesawat, yaitu komunikasi yang sifatnya memberitahukan. Jadi biasanya itu terkait dengan masalah operatornya. Jadi dalam hal ini adalah AirAsia yang akan melakukan pengaturan. Jadi yang terkait dengan penumpang sebagaimana yang disampaikan oleh Kabasarnas beberapa kali, yang terkait dengan penumpang itu menjadi domainnya dari operator. Dalam hal ini adalah Day 6 of the search for AirAsia 8501 and only 30 bodies have been recovered of the 162 people on board. And from the plane, just a few pieces of debris. Today, Indonesian officials recovered this one resembling a window panel. The biggest obstacle, searchers say, is the treacherous weather. The main obstacle was the height of the waves and the strong current. It was enough to stop us from continuing the search. High winds threaten helicopters above, and 13-foot waves batter ships and divers below, making this search painstakingly difficult. The frequency of the waves is the big thing. They're just so tight together that it's just too hard for boats to launch and recover equipment. The torrential rains that are happening every day, the divers are facing potentially zero visibility with all the dirty water. The international search effort is in the shallow waters of the Java Sea, an area 2,000 square miles, or roughly the size of Delaware. Sunday will be the best day of the search, and that may be the day that they actually can find something, because waves will be about 2 to 3 feet. But another 2 days adds to the agony for families who've been waiting for answers since Sunday. Only 4 bodies have been identified. For those families, they can at least begin to say goodbye, like the parents of Khairunisa Haider Fauzi, the 22-year-old flight attendant who posted on Instagram 2 weeks ago a love message to her boyfriend. She knew the risk, but she loved this. It was her dream. She loved traveling. Selamat jalan. Goodbye. Yang terbaik. Goodbye, Nisa. Pesawat P3C Orion KN-01 milik Korea Selatan ikut dalam operasi pencarian korban pesawat AirAsia. Pesawat ini menemukan 6 jenazah di selatan perairan Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Setelah menyisir area pencarian selama lebih dari 2 jam, pesawat milik Korea Selatan menemukan 3 jenazah masih dalam posisi duduk di kursi dalam satu baris. Penemuan selanjutnya dari operasi pesawat Orion yang berangkat dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta adalah salah satu jenazah terlihat dari pantauan udara dengan posisi terlentang. Ketiganya terletak di lokasi tidak jauh dari 3 jenazah pertama. Setiap penemuan korban langsung disampaikan lewat radio agar dievakuasi KRI Bung Tomo yang juga mengatur kapal lain termasuk USS Samson. Pesawat Korsel di bawah pimpinan Mission Commander Kolonel Yoon Ki-hyu saat ini telah kembali mendarat di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Tim Basarnas yang dibantu oleh sejumlah kapal negara sahabat kembali menemukan 21 jenazah korban AirAsia QZ 8501. Dengan demikian total korban yang ditemukan hingga saat ini mencapai 30 orang.
7 dari 21 jenazah yang ditemukan masih berada di KRI Bung Tomo dan satu lainnya di kapal bantuan Malaysia KD Pahang. Hasil sampai detik ini yang sudah saya confirm adalah jumlahnya 30 jenazah. Dengan perincian 10 jenazah dalam proses penerbangan ke Surabaya, 4 jenazah berada di Pangkalan Bun, 8 jenazah, 7 ada di KRI Bung Tomo, 1 jenazah di KD Pahang, ditambah 8 yang sudah ada di Surabaya, sehingga seluruhnya ada 30 sampai dengan detik ini. Saya sampaikan yang 7 di KRI Bung Tomo dan 1 di KD Pahang kapal Malaysia, detik ini masih berusaha keras melawan cuaca dan gelombang untuk bisa kita evakuasi menuju Pangkalan Bun. Dan detik ini belum berhasil, tetapi ke-8-nya semua sudah ada di atas kapal. Badan Search and Rescue Nasional bersama tim gabungan melanjutkan pencarian korban dan pesawat AirAsia KZ8501. Pencarian menurunkan 46 Search Rescue Unit. Basarnas menurunkan 46 SRU yang diterjunkan. SRU itu terdiri dari beberapa unsur seperti TNI, Polri, dan pihak luar negeri. Dari dalam negeri terdapat 7 helikopter dan 5 fixed wing, sedangkan bantuan luar negeri 2 helikopter dari Singapura, 2 helikopter dari Amerika, dan 1 fixed wings dari Korea. Sehingga total SRU udara sebanyak 17 unit. Sementara untuk SRU laut dalam negeri menerjunkan 21 unit kapal, sedangkan bantuan luar negeri 4 unit dari Singapura, 3 unit dari Malaysia dan 1 unit dari Amerika, sehingga total armada laut sebanyak 29 unit. Walaupun terdapat beberapa SRU dari luar negeri, tidak akan ada tumpang tindih dalam pencarian. Sebab tujuan pencarian ini untuk menemukan korban dan pesawat AirAsia KZ8501.